Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Nah, materi atau pembahasan materi untuk pertemuan kali ini yaitu tentang pendanaan jangka panjang. Nah, jadi pendanaan jangka panjang ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu pendanaan jangka pendek. Nah, jadi di dalam suatu perusahaan ya, untuk suatu perusahaan itu pasti mau tidak mau memerlukan suatu sumber pendanaan. Apakah itu berasal dari pendanaan jangka pendek atau pendanaan jangka panjang. Nah, jadi berbicara tentang di materi pendanaan jangka panjang ini, di sini nanti ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama tentang pendanaan jangka panjang sendiri, yaitu berkenaan dengan penjelasan dari pendanaan jangka panjang, kemudian saham, lalu modal venture dan ventura dan obligasi perusahaan. Nah, masuk kita ke pendanaan jangka panjang. Jadi pendanaan jangka panjang ini merupakan sumber pendanaan yang berasal atau tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di mana pengembalian dana tersebut adalah dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu dan manfaat yang dirasakan itu adalah relatif lebih lama. Biasanya berkisar antara 5 sampai dengan 20 tahun. Nah, pihak manajemen atau perusahaan memerlukan pendanaan jangka panjang ini kenapa gitu. Jadi ada beberapa alasan kenapa perusahaan atau manajemen keuangan perusahaan itu memerlukan pendanaan jangka panjang. Yang pertama yaitu dalam hal kebutuhan dana yang berjumlah besar yang tujuannya adalah untuk investasi perusahaan tersebut. Jadi dibutuhkan dana itu adalah untuk investasi perusahaan. Kemudian yang kedua, dari laba ditahan perusahaan itu ternyata tidak mencukupi atau tidak ada untuk memenuhi kebutuhan operasi atau dalam hal pendanaan perusahaan sendiri. Nah, kita contohkan misalkan suatu perusahaan ingin mengembangkan usahanya. Jadi dalam pengembangan ini misalkan perusahaan mau membeli suatu aset atau kemudian mesin dalam hal produksi, kemudian misalkan mau membangun bangunan gitu ya. Nah, jadi perlu dana yang besar, tidak mungkin pendanaan itu diambil dari pendanaan jangka pendek. Nah, di pendanaan jangka panjang ini ada beberapa jenis dari pendanaan jangka panjang ini, yaitu yang pertama itu bersumber dari hutang, ya, bersumber dari hutang. Nah, jenis hutang, contoh dari hutang ini adalah atau hutang jangka panjang ini diperoleh atau istilah umumnya itu merupakan istilahnya dikatakan sebagai loan, di mana perusahaan meminjam dana kepada pihak lain atau kreditur dan akan melunasi kembali pinjaman pokok beserta biaya atau bunga dalam jangka waktu yang tadi saya katakan dianya relatif lama ya. Kemudian contoh-contoh dari pendanaan jangka panjang ini sendiri misalkan ada kredit investasi, kemudian berbentuk hipotek, kemudian obligasi. Ya, jadi kalau kredit investasi ini merupakan salah satu alternatif dari sumber pendanaan jangka panjang ini yang difasilitasi oleh lembaga keuangan. Ya, kemudian kalau untuk hipotek sendiri adalah merupakan salah satu pendanaan jangka panjang juga yang berbentuk hutang yang mewajibkan adanya jaminan atau agunan berupa aktiva tetap pada perusahaan tersebut. Jadi aktiva tetap itu dijaminkan untuk proses pendanaan atau pinjaman tersebut. Jadi misalkan contoh dari adanya tanah, kemudian gedung, pabrik atau lain sebagainya. Jadi
ada beberapa hal yang dapat kita ambil di hipotek ini ya, memenuhi dalam hal hipotek dalam hal pendanaan jangka panjang ini. Jadi di hipotek ini perusahaan itu masih bisa menggunakan setelah misalkan aktiva tadi sebagai agunan, tetapi perusahaan itu masih dapat menggunakan aktiva tetap yang dijaminkan tapi tidak boleh untuk dijual. Kemudian umumnya bunga hipotek ini lebih rendah dari instrumen atau contoh pendanaan jangka panjang lainnya. Lalu perusahaan bisa memilih skema suku bunga dari hipotek tersebut. Kemudian tempo pembayarannya juga relatif lama. Nah, walaupun dari hal keuntungan ya, itu kita ambil dari hal keuntungan dari hipotek tersebut. Nah, ada kelemahan dari hipotek itu. Nah, jadi kalau di hipotek atau pinjaman hipotek ini adanya biaya yang ditawarkan itu cukup besar dalam pinjaman hutang hipotek tersebut. Nah, selain hutang biaya bunga hipotek, ada lagi biaya yang harus ditanggung, misalkan seperti biaya asuransi, aktiva tetap yang dijaminkan, kemudian biaya apresial untuk menilai aktiva tetap yang dijaminkan tersebut, lalu biaya administrasi dan biaya lainnya. Lalu aktiva yang dijaminkan juga masih bisa digunakan, tapi ada batasan-batasan seperti tidak boleh mengubah atau menjual atau menyewakan aktiva tetap yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Kemudian contoh yang berikutnya adalah obligasi. Nah, di sini sebenarnya di di materi pendanaan tadi ada yang di poin paling belakangan, tetapi ini nanti saya terangkan lebih awal bahwasanya berbicara tentang obligasi atau bond adalah alternatif pendanaan jangka panjang berupa sertifikat surat berharga yang berisikan kontrak perjanjian atau pengakuan hutang oleh penerbit kepada kreditur atau pemberi pinjaman. Nah, perusahaan bisa memilih obligasi sebagai sumber dan jangka panjang dan berkewajiban untuk membayar pokok dari pinjaman saat jatuh tempo dan membayar bunga secara berkala pada tanggal yang telah ditentukan. Lalu kemudian sumber yang kedua dari pendanaan jangka panjang ini adalah sumber dari modal. Nah, sumber dari modal ini adalah merupakan alternatif selain dari pendanaan yang dibiayai oleh utang. Jadi contoh dari pendanaan sumber dari modal ini misalkan saham. Ya, si saham juga nanti ada di materi yang sudah ini nanti yang akan kita bicarakan. Jadi penerbitan saham ini adalah merupakan surat berharga atau sekuritas yang merupakan penyertaan modal pada sebuah perusahaan, di mana perusahaan bisa menerbitkan saham, kemudian saham tersebut dibeli oleh investor pembeli. Nah, otomatis akan menjadi di mana pembeli itu pembeli dari saham tersebut otomatis akan menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, dana dari hasil penjualan saham tersebut inilah yang nanti akan digunakan untuk keuangan perusahaan, untuk membantu keuangan perusahaan. Nah, dengan bertambahnya kepemilikan perusahaan dari penjualan saham tersebut itu akan mempengaruhi struktur modal perusahaan tersebut. Nah, dengan di mana dalam struktur modal itu akan diatur tentang presentasi kepemilikan dari pemilik baru dan pemilik lama. Nah, karena join atau adanya penjualan saham tersebut, maka laba yang dihasilkan juga akan dibagikan kepada pemegang saham secara adil melalui pembagian dividen atau pemegang saham yang berhak untuk pembagian laba tersebut. Lalu ada yang berikutnya adalah laba ditahan. Jadi laba ditahan juga contoh dari sumber dana yang dari modal adalah laba ditahan. Nah, laba ditahan merupakan opsi alternatif dari pendanaan jangka panjang dari sumber pendanaan jangka panjang perusahaan yang merupakan
sumber yang berasal dari internal perusahaan. Nah, laba ditahan adalah bagian dari seluruh laba yang dihasilkan perusahaan di periode sebelumnya yang digunakan kembali untuk membiayai operasi perusahaan berikutnya. Jadi, laba ditahan bisa dipilih apabila manajemen dan pemegang saham tidak menginginkan dana tersebut dan mengadakan hutang atau menambah saham yang baru. Nah, jadi laba ditahan dalam jumlah yang besar bisa digunakan untuk aktivitas investasi perusahaan dalam jangka panjang. Nah, kita masuk ke saham. Jadi di saham ini nanti akan berbicara tentang yang pertama itu tentang karakteristik dari saham, lalu proses dari go public, maksudnya penerbitan dari saham tersebut. Kemudian di sini ada berbicara tentang pasar perdana dan pasar sekunder, kemudian penentuan pasar saham dan yang baru, dan biaya go public, lalu penawaran umum dan penawaran terbatas, kemudian self registrasi. Nah, di karakteristik dari saham itu ada berbicara tentang hak residu. Kemudian di dalam saham itu ada berbicara tentang pengendalian atas perusahaan dan otorisasi saham yang beredar. Nah, proses dari go public atau proses dari penerbitan saham tersebut itu ada yang dianya dari mulai atau tahapannya itu dari mulai sebelum emisi, kemudian pada waktu emisi dan sesudah emisi. Nah, jadi contoh sebelum emisi itu ya berkenaan dengan di dalam perusahaan. Kalau misalkan perusahaan itu ingin merencanakan go public atau penjualan terhadap saham perusahaannya, maka pihak perusahaan atau pihak manajemen harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham di perusahaan tersebut. Nah, kemudian perusahaan mencari penjamin emisi atau lembaga lain yang berkaitan dengan profesi penunjang, misalkan contoh akuntan, kemudian konsultan keuangan yang dapat membantu dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian masuk ke metode langkah berikutnya, yaitu tentang emisi. Nah, jadi di sini ada negosiasi antara perusahaan emiten dan penjamin emiten. Kemudian setelah emisi, maka perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan berkala seperti laporan tahunan dan laporan pertengahan tahun. Nah, di pasar perdana dan pasar sekunder di sini ada 3 metode yang akan digunakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan full commitment, kemudian best effort, lalu green supervision. Nah, masuk kita yang ketiga, yaitu di modal ventura. Nah, di modal ventura di sini akan berbicara tentang pengertian dari modal ventura tersebut, kemudian keuntungan dan kelemahan dari modal ventura, lalu langkah-langkah dalam investasi modal ventura, modal ventura di Indonesia, dan pendanaan oleh modal ventura sendiri. Nah, pengertian dari modal ventura ini merupakan bentuk perusahaan dalam hal penyertaan modal dari perusahaan yang membiayai kepada perusahaan yang membutuhkan dana dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, jenis dari perusahaan tersebut, misalkan perusahaan yang sedang berusaha dalam pasar yang sedang tumbuh, misalkan dalam perusahaan yang sedang berkembang, kemudian perusahaan ingin melakukan ekspansi usahanya atau dalam hal pengembangan usaha, lalu perusahaan ingin melakukan restrukturisasi hutangnya, sekaligus memperbaiki struktur hutang modal dan mengurangi beban bunga. Nah, adapun keuntungan dan kelemahan dari modal ventura, nah keuntungannya adalah alternatif pembiayaan di modal ventura ini lebih fleksibel karena perusahaan tidak perlu menanggung beban tetap bunga seperti pada hutang. Kemudian tambahan modal bisa memperbaiki struktur dari perusahaan dalam situasi tertentu. Kemudian perusahaan mempunyai mitra kerja yang baru.
Kemudian perusahaan bisa memanfaatkan jaringan kerja mitra kerja yang cukup jelas, lalu bimbingan dari mitra kerja, baik bimbingan teknis maupun manajemen. Lalu resiko bisnis akan ditanggung bersama. Nah, kelemahannya di modal Ventura ini adalah pengendalian perusahaan tidak lagi ditangani oleh perusahaan sepenuhnya. Nah, kemudian bagian keuntungan perusahaan akan menurun apabila investor melakukan penyertaan dalam bentuk saham. Nah, untuk yang poin keempat itu berbicara tentang di obligasi. Nah, di obligasi tadi sudah saya singgung di awal bahwasanya obligasi itu merupakan perusahaan merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real. Kemudian obligasi tanpa jaminan. Jadi obligasi ada yang hanya dengan jaminan, kemudian ada yang dengan tanpa jaminan. Maaf, jenis-jenis dari obligasi itu ada dari obligasi yang tanpa jaminan, kemudian obligasi dengan jaminan, kemudian obligasi konversi. Jadi obligasi konversi ini merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegang untuk mengkonfirmasikan obligasi tersebut. Nah, kemudian ada obligasi yang disertai dengan waran, kemudian obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond, kemudian yang berikutnya adalah obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Nah, obligasi yang dengan tingkat bunga mengambang ini adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Kemudian dari berikutnya dari jenis obligasi perusahaan ada putable bond. Jadi putable bond ini adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Kemudian junk bond obligasi atau berbentuk kupon yang memberikan tingkat keuntungan yang tinggi, tetapi juga mengandung resiko yang tinggi pula. Kemudian sovereign bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uangnya sendiri. Kemudian ada Yankee bonds, kemudian ada Euro bonds, lalu Samurai denominasi bonds dan Dragon bonds. Nah, Dragon bonds ini merupakan obligasi yang diterbitkan di Asia selain yaitu untuk Asia selain dari Jepang. Jadi Dragon bonds ini merupakan obligasi yang harga investornya ditetapkan di Asia, ya. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis dari obligasi perusahaan, dan ini merupakan akhir dari penjelasan untuk penjelasan materi kita kali ini. Saya rasa cukup sekian dari pemaparan dari materi pertemuan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.